Halo teman-teman, saya Fauzia Oktaviani. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi strategi manajemen. Awal mula implementasi strategi manajemen digunakan untuk kepentingan militer, yaitu suatu cara, seni, rencana, siasat atau trik yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan untuk memenangkan perang serta untuk mengatasi konflik. Jadi di sini definisinya yaitu dimaknai sebagai cara membantu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran seperti nilai, tanggung jawab, kapabilitas material, dan sistem administrasi. Tujuan implementasi strategi manajemen yang pertama ada memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, mengaplikasikan strategi. Yang keempat, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh para konsumen. Nah, implementasi strategi manajemen ada segmen elemen. Segmen elemen yang pertama ada analisis, yaitu mencakup analisis eksternal dan internal yang dihadapi. Bagaimana menganalisis terhadap eksternal dan internalnya. Yang kedua, keputusan. Jadi, keputusan sebuah industri dan persaingan. Bagaimana suatu perusahaan bersaing pada dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tindakan. Tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Dan yang kedua, elemennya menciptakan. Atau manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga tetapi juga sulit ditiru sehingga mampu bertahan lama. Yang kedua ada mempertahankan. Keunggulan kompetitif yang mampu bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa yang dilakukan pesaing atau aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, implementasi strategi manajemen manfaatnya yang pertama ada finansial, yaitu bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Manfaat kedua, non-finansial, meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatnya produktivitas karyawan, mengurangi keengganan untuk berubah, dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghindari masalah. Manfaat selanjutnya menurut Mr. Michael Porter. Nah, di sini posisinya yaitu atau posisi mendefinisikan strategis sebagai penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Nah, di sini ada 3 posisinya. Yang pertama ada variety based posisi. Yang kedua ada need based posisi. Nah, variety based posisi itu pada posisi ini perusahaan berusaha memenuhi sedikit atau subset dari kebutuhan banyak orang. Jadi, variety based ini efektif bila perusahaan memiliki kemampuan menciptakan produk subset tersebut dengan baik jauh lebih unggul dibanding pesaingnya. Yang kedua, need posisi melayani sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan dari sekelompok konsumen tertentu. Posisi ini didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan pesaing. Dan posisi yang ketiga yaitu akses based posisi,
menargetkan pelanggan yang memiliki kebutuhan serupa tetapi dengan rute akses yang berbeda. Akses dapat ditentukan oleh geografi atau skala pelanggan, sehingga perusahaan memerlukan metode yang berbeda untuk melayani pelanggan secara efektif. Nah, di sini proses itu berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Jadi meliputi ada yang pertama, formulasi strategi, yang kedua, implementasi strategi, yang ketiga, evaluasi strategi. Yang pertama, formulasi strategi yaitu mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan yang terakhir memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Proses selanjutnya evaluasi strategi, yaitu meninjau ulang faktor eksternal dan internal, mengukur kinerja, mengambil tindakan korektif, dan selanjutnya jurus strategi implementasi strategi manajemen. Apa aja sih? Yang pertama ada produk leadership. Selalu berupaya menciptakan produk-produk dengan kualitas premium dan selalu one step ahead dibanding produk kompetitor. Yang kedua ada operational excellence, yaitu membangun proses bisnis yang efektif dan efisien sehingga mereka mampu menekan biaya produksi. Yang ketiga ada customer intimacy, membangun proses bisnis yang efektif dan efisien sehingga mereka mampu menekan biaya produksinya. Nah, terus di implementasi strategi manajemen itu ada modelnya menurut Mr. Portner. Nah, jadi di tahun 2012 itu mengatakan terdapat beberapa model penting yang menggambarkan input strategis bagi langkah suatu perusahaan. Salah satu diantaranya adalah model manajemen berbasis sumber daya untuk profitabilitas tinggi. Nah, kalau ini model manajemen berbasis sumber daya, apa itu? Jadi model ini mengasumsikan bahwa tiap organisasi merupakan kumpulan sumber daya yang mempunyai kemampuan unik yang menjadi dasar untuk strategi dan sumber utama profitabilitasnya. Dan di sini sumber daya yang pertama itu adalah input bagi proses produksi perusahaan seperti barang, modal, kemampuan para pekerjanya, yang paten, keuangan, dan manajer yang berbakat. Yang kedua, sumber dayanya. Satu jenis sumber daya saja bisa jadi tidak dapat menjadikan suatu perusahaan memiliki keunggulan yang bersaing. Yang ketiga, sumber dayanya. Potensi ini dapat direalisasikan apabila sumber daya tersebut langka, tidak dapat ditiru, tidak dapat digantikan oleh perusahaan lain. Dan yang keempat, sumber dayanya yaitu apabila kriteria tersebut dipenuhi, sumber daya dan kemampuan menjadi kompetensi inti dan dapat berlaku sebagai dasar keunggulan bersaing perusahaan. Daya saing strategis dan kemampuan untuk mendapat laba di atas rata-rata. Nah, di sini misi dan visi manajemen strategi. Misinya merupakan jalan yang kita pilih untuk mencapai gambaran yang kita inginkan atau kita ciptakan tersebut. Dan visinya pada dasarnya merupakan gambaran yang ingin kita ciptakan pada masa yang akan datang. Nah, jadi analisis eksternalnya yaitu ada makro lingkungan umum dan yang kedua ada mikro lingkungan industri. Makro lingkungan umum itu perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Yang kedua, objek pengamatan dalam analisis ini adalah antara lain politik dan hukum ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Yang kedua, kalau untuk mikro lingkungan industrinya, lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan implikasi lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan.
Nah, jadi yang kedua, analisis internalnya yaitu ditujukan untuk merumuskan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, tujuan analisis internal atau lingkungan yang pertama di sini agar dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Nah, di sini faktor internalnya ada teknologi informasi. Jadi, pengolahan informasi berbasis komputer sangat menentukan proses pengambilan keputusan perusahaan tersebut. Yang kedua, ada produksi dan teknik. Jadi, berkaitan dengan upaya mengendalikan produksi sesuai rencana. Dan ada pemasaran. Jadi, bagaimana cara mempromosikan suatu produk atau jasanya tersebut. Terus, ada manajemen mutu, menjaga kualitas kerja dan produk sehingga tetap memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan. Dan ada organisasi dan manajemen, mensinergikan kemampuan dengan kesesuaian bidang kerja staf, maksimal working. Dan yang terakhir ada keuangan, jadi menghasilkan keuntungan laba perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaannya ya. Jadi, kesimpulannya, dengan menerapkan strategi yang baik dalam perencanaan, pengorganisasian serta mengendalikan akan membantu sebuah organisasi mencapai hasil yang bernilai sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, pengguna manajemen strategi membantu memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video kali ini ya. Sampai jumpa.